Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh siswa kelas 12, selamat berjumpa kembali dalam serial pembelajaran daring. Pada pertemuan kali ini kita bicarakan tentang reaksi inti. Reaksi inti. Reaksi inti ada dua, yaitu reaksi fisi dan reaksi fusi. Reaksi fisi atau pembelahan yaitu reaksi inti yang menghasilkan inti setengah berat, partikel dan energi yang cukup besar. Sedangkan reaksi fusi atau reaksi penggabungan yaitu reaksi inti yang menghasilkan inti baru dengan nomor massa yang lebih tinggi dari asalnya dan energi yang juga begitu besar. Masing-masing reaksi diberikan contohnya, misalkan reaksi fisi atau reaksi pembelahan, uranium dengan nomor atom 90, nomor massa 235, ditembak dengan sebuah partikel neutron, menghasilkan inti baru yaitu barium, kripton, dan 3 partikel neutron menghasilkan sejumlah energi sebesar Ki. Demikian pula dicontohkan tentang reaksi fusi atau penggabungan, deuterium yang memiliki nomor atom 1, nomor massa 2, digabungkan dengan deuterium yang memiliki nomor atom dan nomor massa yang sama, menghasilkan inti helium dengan nomor atom 2, nomor massa 3, dan sebuah partikel neutron dan menghasilkan energi yang cukup besar, sebesar Ki. Pada reaksi inti berlaku bahwa energi reaksi sama dengan energi reaktan dikurangi energi produk. Dalam contoh ini, siapa yang bertindak sebagai reaktan, siapa yang bertindak sebagai produk? Kalau saya contohkan dari reaksi fusi ini, deuterium dan deuterium ini sebagai reaktan, sedangkan helium dengan neutron ini sebagai produknya. Energi reaksi yang dihasilkan sebesar Ki memenuhi sebuah persamaan massa partikel A ditambah massa inti X menghasilkan massa inti Y ditambah massa partikel B dan sejumlah energi sebesar Ki. Ini adalah besar energinya. Dikalikan 931,5 mega elektron volt. Dari beberapa contoh nanti ke depan, ada beberapa nilai Fi yang kita dapatkan. Ketika nilai Fi itu nilainya lebih daripada 0, maka yang terjadi adalah reaksi eksotermik. Reaksi itu membebaskan sejumlah energi yang begitu besar. Kalau energi yang dihasilkan dari perhitungan ternyata kurang dari 0, yang dimaksud adalah reaksi endotermik. Artinya apa? Energi ini diserap begitu besar dalam sebuah reaksi, atau reaksi ini menyerap energi yang begitu besar. Ada beberapa contoh, nanti kita coba untuk diselesaikan, namun hasil akhir seperti biasa nanti Anda lanjutkan. Jawaban nanti saya tunggu di GC Suite SMA Negeri 1 Batang. Contoh nomor 1. Contoh nomor 1, ini dari soal ujian nasional tahun 2008. 1. Reaksi fusi berikut. Deuterium bereaksi atau bergabung dengan deuterium menghasilkan helium dengan 1 partikel gamma dan sejumlah energi sebesar Ki. Diketahui bahwa massa helium 4,0026 SMA, massa daripada deuterium 2,0141 SMA dan 1 SMA sendiri 931 mega elektron volt, maka energi minimum setiap reaksi adalah titik. Ada pilihan A, B, C, D, dan E. Nanti kita analisa. Lanjut nomor 2. Pada reaksi inti berikut, nitrogen yang nomor atomnya 7, nomor massanya 14,
ditembak dengan sebuah partikel alfa yang memiliki nomor atom 2, nomor massa 4, menghasilkan oksigen dengan nomor atom 8, nomor massa 17, dan sebuah partikel proton, juga menghasilkan energi sebesar Ki. Bila massa inti nitrogen 14,01 SMA, massa partikel alfa 4,003 SMA, massa oksigen adalah 17,008 SMA, serta proton masanya 1,007 SMA, maka penyerapan energi Ki adalah titik-titik. Ada 5 pilihan, A, B, C, D, dan E. Nanti kita analisa. Berlanjut ke nomor 3. Nomor 3, inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi sebagai berikut. Reaksi fusi berarti reaksi penggabungan. Dua inti atom yang digabungkan siapa? Proton dengan proton digabung, kemudian terbentuk inti baru yaitu deuterium, sebuah partikel elektron dan energi sebesar Ki. Jika masing-masing massa proton, massa deuteron, massa elektron diketahui, nilai Ki yang dibebaskan dari reaksi fusi adalah titik-titik. Pilihan A, B, C, D maupun E. Nanti kita analisa. Ke nomor terakhir, nomor 4. Nomor 4, ketika unsur nitrogen nomor atom 7, nomor massa 14 ditembak dengan partikel alfa, maka sebuah proton dapat dibebaskan dan disertai oleh unsur titik-titik. Nanti juga kita lakukan analisa perhitungan. Oke, kita lanjutkan pembahasan untuk nomor 1. Nomor 1 kita cermati kembali soal tadi. Reaksi fusi berikut. Tadi diberikan sebuah contoh reaksi fusi deuterium bereaksi dengan deuterium menghasilkan inti baru helium dan satu partikel gamma dan sejumlah energi. Energi minimum setiap reaksi adalah titik-titik. Tadi diberikan sebuah persamaan, bagaimana energi reaksi itu digunakan sebuah persamaan. Ini sama dengan massa reaktan dikurangi massa produk dikali 931 mega elektron volt. Nah, sekarang siapa yang bertindak sebagai reaktan? Reaktannya adalah deuterium dan deuterium. Jadi 2,0141 ditambah 2,0141 dikurangi massa produknya. Produknya siapa? Inti helium yang mempunyai massa 4,0026 SMA, sedangkan partikel gamma tidak bermassa. Hasil massa reaktan dikurangi massa produk dikalikan 931 mega elektron volt, itulah energi reaksi yang dimaksud untuk nomor 1. Nomor 2. Nomor 2, pada reaksi inti berikut nitrogen punyai nomor atom 7, nomor massa 14, ditembak dengan sebuah partikel alfa, menghasilkan oksigen
yang nomor atomnya 8, nomor masanya 17, dan sebuah partikel proton dengan sejumlah energi yang diserap tentunya. Seperti tadi, energi yang dibebaskan atau energi yang diserap, Chi, massa daripada reaktan dikurangi massa daripada produk dikalikan 931 mega elektron volt. Siapa yang bertindak sebagai reaktannya? Reaktannya adalah nitrogen dan partikel alfa. Siapa yang bertindak sebagai produknya? Produknya adalah oksigen dan sebuah partikel proton. Dengan demikian, nanti Anda lanjut nomor 2, hasil akhirnya di antara pilihan jawaban itu yang benar yang mana menurut analisa Anda. Berlanjut ke nomor 3. Inti atom yang terbentuk memenuhi reaksi fusi sebagai berikut. Ada reaksi fusi bahwa proton bereaksi dengan proton atau proton digabung dengan proton menghasilkan deuterium 1 elektron dan sejumlah energi. Jika massa proton tadi diketahui 1,0078 SMA, massa deuteron diketahui, demikian pula massa elektron diketahui, besar energi yang dibebaskan dari reaksi fusi adalah sebagai berikut. Tadi ada 5 pilihan A, B, C, D, E. Seperti soal-soal sebelumnya, Anda harus pahami siapa yang bertindak sebagai reaktan. Reaktannya adalah proton dan proton. Siapa produknya? Produknya deuteron dan elektron. Energi yang ditanyakan tadi adalah massa reaktan dikurangi massa produk dikalikan 931 mega elektron volt. Nomor 4. Unsur nitrogen yang mempunyai nomor atom 7, nomor massa 14, ditembak dengan partikel alfa. Kita tahu bahwa partikel alfa itu memiliki nomor atom 2, nomor massa 4. Menghasilkan sebuah proton disertai sebuah unsur tertentu. Menghasilkan proton dan unsur tertentu. Kita tahu tadi proton adalah mempunyai nomor atom 1, nomor massa 1. Maka unsur baru, dalam hal ini saya tuliskan unsur X itu unsur apa? Yang mesti harus dipahami adalah hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Sebelum reaksi, nomor atomnya adalah 2 ditambah 2. Sesudah reaksi, itu baru 1. Berarti 2 tambah 7, 9. Sudah ada 1, maka di sini nomor atomnya tentunya 8. Demikian pula nomor massanya, 14 ditambah 4, 18. Kemudian sudah ada 1, berarti di sini adalah tentunya 17. Di antara pilihan itu yang nomor atomnya itu 8 dan nomor massanya itu 17, di antara pilihan A, B, C, D maupun E bisa terjawab. Demikian. Sekali lagi, soal mohon untuk dilanjutkan, dianalisa. Cara penyelesaiannya tadi sudah saya berikan. Saya tunggu untuk dikirimkan jawaban Anda. Usahakan
tidak terlambat dalam mengirimkan jawaban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.